Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi untuk rumus jumlah dan selisih sudut yang akan kita gunakan yaitu ada 8 ya. 8 rumus ya yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah penjumlahan sin ya, penjumlahan sin, dan di sini kos, tangen, dan kotangen. Nah, di sini untuk sin itu sendiri di sini ada sin alfa plus beta atau penjumlahan rumus jumlah untuk sin ya, yaitu sin alfa plus beta. Jadi sin alfa plus beta ini nanti akan berbeda dengan sin alfa ditambah sin beta ya. Nah, jadi ini berbeda. Yang di sini yang kita gunakan adalah sin alfa plus beta seperti ini ya. Nah, sin alfa plus beta itu sendiri kita bisa gunakan rumus untuk mencari sin alfa plus beta itu adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sementara untuk pengurangannya sama, hanya beda di operasinya saja. Jadi kalau misalnya di sini ini pengurangan, maka di sini juga pengurangan. Dan kalau untuk cos itu sebaliknya. Jadi kalau cos itu kalau penjumlahan di sini adalah cos alfa dikali cos beta, di sini adalah kurang. Jadi kurang sin alfa dikali sin beta. Sementara kalau untuk cos alfa dikurang beta itu sama saja dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Untuk tangen alfa plus beta itu adalah tan alfa ditambah tan beta 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kalau untuk pengurangannya ini berbalik, yang ini plus ini minus, di sini jadi minus, di sini plus ya. Tangen alfa dikurang tangen beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta. Untuk kotangen alfa plus beta sama saja dengan kotangen alfa dikali kotangen beta dikurang 1 per kotangen beta dikali kotangen alfa. Di sini ini berbeda ya, ini berkebalikan. Jadi kalau misalnya di sini plus, di sini minus, sini plus, sama halnya dengan ini. Kalau pengurangan di sini jadi kotangen alfa dikali kotangen beta ditambah 1 dibagi kotangen beta dikurang kotangen alfa. Mungkin langsung saja ke contoh soal agar mudah dipahami ya. Oke, baik, di sini kita akan bahas untuk contoh soal pertama. Diketahui nilai sin A ya, nilai sin A itu sebesar 5/13 dan nilai cos B itu sebesar 3/5. Di mana sudut A dan sudut B itu adalah sudut lancip ya. Jadi kalau sudut lancip itu artinya kurang dari 90 derajat. Maka nilai dari diminta untuk menentukan nilai dari sin A ditambah B dan cos A dikurang B ya. Jadi sebelum kita menentukan nilai sin A plus B dan cos A min B, maka kita harus tentukan dulu nilai fungsi trigonometri yang belum diketahui, yaitu apa? Kalau di sini sin A-nya sudah diketahui, berarti yang belum diketahui adalah cos A ya. Di sini yang belum diketahui adalah sin B, sehingga kita harus mencari nilai-nilai itu terlebih dahulu. Jadi kita bisa gunakan dua buah segitiga bantu untuk menentukan nilai sin tersebut. Nah, di sini untuk nilai tadi sin A kan 5/13, di sini A-nya ya. Maka sin A 5/13 itu artinya sisi depan dan sisi miring ya. Jadi dua buah nilai ini sudah diketahui. Nah, nilai 12 ini kan sebenarnya belum diketahui. Jadi untuk menentukan nilai 12 ini kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Ya, gunakan Pitagoras. Berarti kan
Kalau menggunakan Pitagoras artinya akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 144 sama dengan 12. Seperti itu. Jadi didapat nilai sisi datarnya yaitu adalah 12, sehingga untuk cos alfanya adalah 12/13. Selanjutnya kita harus menentukan nilai dari sin beta, ya, nilai dari sin beta. Jadi yang di soal diketahui itu hanya cos beta, yaitu 3/5. Di sini B-nya 3/5. Kalau nilai cos berarti adalah sisi datar per sisi miring, sehingga 3/5. Yang kita harus mencarinya adalah sisi tegaknya. Jadi sisi tegaknya itu bisa didapatkan dari akar 5 dikurang akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Hasilnya adalah 16, yaitu 4. Sehingga nilai sin B itu adalah 4/5. Setelah dapat nilai nilai cos A dan nilai sin B, maka kita masukkan ke rumusnya. Jadi tadi untuk sin alfa ditambah beta itu rumusnya adalah sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sehingga kalau kita mencari nilai sin alfa plus beta itu sama saja dengan menentukan nilai sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nilai sin alfanya sendiri adalah 5/13, sementara nilai cos betanya adalah 3/5. Sehingga di sini 5/13 dikali 3/5 ditambah 12/13 dikali 4/5. Hasilnya adalah 15/65 ditambah 48/65 dan hasil akhirnya adalah 63/65. Untuk soal yang B yaitu cos A dikurang B, ya. Itu sama saja dengan cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B, sesuai dengan rumus yang ada, ya. Sehingga nilai cos A itu adalah 12/13, sementara nilai cos B itu adalah 3/5. Nilai sin A itu adalah 5/13, sementara nilai sin B itu 4/5, sehingga diperoleh nilai 12/13 dikali dengan 3/5 itu adalah 36/65, dan nilai dari 5/13 dikali 45 itu sama saja dengan 20/65. Jadi hasil akhirnya adalah 56/65. Seperti itu. Nah, untuk yang soal yang kedua yaitu hitunglah tangan 15. Jadi untuk menghitung tangan 15 ini kita bisa menggunakan konsep dari rumus jumlah dan selisih sudut tadi. Jadi tangan 15 itu sama saja dengan tangan 60 dikurang 45 derajat. Jadi di sini kita arahkan ke sudut-sudut istimewa, ya. Jadi tangan 15 itu sama saja dengan tangan 60 dikurang 45. Sehingga untuk mencari nilai tangan 15 itu sama saja kita menggunakan rumus tangan alfa dikurang tangan alfa dikurang beta atau tangan A kurang B, ya. Tangan A kurang B itu sama saja dengan tangan A dikurang tangan B per 1 ditambah tangan A dikali tangan B. Sehingga kalau di sini posisinya A itu adalah 60 dan B itu adalah 45, maka bisa kita tulis tangan 60 dikurang tangan 45 dibagi 1 ditambah tangan 60 dikali tangan 45. Tangan 60 itu kan akar 3, sementara tangan 45 itu 1. Jadi kita masukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh akar 3 dikurang 1 ditambah akar 3 dikurang 1. Nah, di sini hasil akhirnya adalah akar 3 dikurang 1 per 1 ditambah akar 3. Ya. Kalau sampai di sini ini sudah benar, tapi ketika kita ingin menyederhanakan itu diperbolehkan.
Jadi untuk menyederhanakan bentuk pecahan yang seperti ini, kita bisa menggunakan konsep akar sekawan. Jadi karena di sini 1 per akar 3, akar sekawannya adalah 1 dikurang akar 3. 1 dikurang akar 3. Jadi kan konsepnya kalau misalnya ada A plus atau akar A plus akar B ya, dikali dengan akar A min akar B, itu kan sama saja dengan A min B, seperti itu ya. Jadi itu maksud dari ini, sehingga untuk menyederhanakan ini. Jadi kalau misalnya 1 dikali 1 itu 1. Jadi konsepnya adalah sama halnya seperti ini. Jadi 1 plus akar 3 dikali 1 kurang akar 3. Jadi ini kan 1 kali 1 1 kali min akar 3, ini kali ini plus akar 3, ini kali ini plus akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Ini min, ini plus, jadi coret, jadi 1 plus di sini min ya, 1 min 3 ya, untuk memperoleh yang ini. Yang di atas sama, yang di atas tinggal dikalikan saja. Jadi akar 3 kali akar 3 min 3 min 1 kali min 1 kali 1 itu min 1 kali akar 3 min akar 3 itu akar 3. Jadi akar 3 min 3 dikurang 1 ditambah akar 3 per min 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3 min 4 per min 2. Di sini kita bisa bagi, ini dibagi, maka hasilnya adalah min akar 3 plus 2, atau bisa ditulis min 2 dikurang akar 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sudut lipat dan sudut pangkat. Jadi bentuk sudut lipat di sini ada beberapa, yaitu sin 3 alfa, cos 3 alfa, terus ada tangan 3 alfa, bisa untuk sudut lipat 4 alfa dan sudut lipat 5 alfa dan lain sebagainya ya. Jadi di sini yang saya bahas terlebih dahulu pembuktian mengenai sudut lipat untuk sin 3 alfa. Untuk sin 3 alfa di sini untuk rumus sudut lipatnya yaitu 3 dikali sin alfa dikurang sin pangkat 3 alfa. Jadi di sini bisa dibuktikan. Jadi pembuktiannya menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut untuk trigonometri ya, khususnya untuk yang sin. Jadi sin 3 alfa itu sama saja dengan sin 2 alfa ditambah alfa. Jadi rumus untuk sin alfa ditambah beta itu kan sin alfa ditambah cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Jadi sama aja. Jadi di sini posisinya adalah alfa itu 2 atau A itu adalah 2 alfa, sementara B itu adalah alfa. Jadi di sini yang pertama yang kita uraikan terlebih dahulu adalah sin 2A ya. Sin 2A itu rumusnya ya. Kan ini rumus identitas ya. Sin 2A itu adalah 2 sin A kali cos A. Nih. 2 sin A dikali cos A. Sementara untuk cos 2A itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Yang ini. Jadi ini cos dikali cos adalah cos kuadrat alfa. Di sini 2 sin alfa. Di sini sin alfa tetap, sin alfa dikali 1 sin alfa dikali min 2 sin kuadrat alfa, yaitu min 2 sin pangkat 3 alfa. Ya. Jadi
di sini cos kuadrat alfa itu sama saja dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Kan kita punya rumus adalah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi penjabarannya adalah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Kalau misalnya kita ingin mencari sin kuadrat alfa, maka sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ya. Jadi di sini 2 sin alfa dikali 1 ya. Jadi 2 sin alfa tetap ya, 2 sin alfa. Terus 2 sin alfa dikali sin kuadrat alfa itu sama dengan min 2 sin pangkat 3 alfa ditambah sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa. Sehingga di sini bisa diperoleh 3, di sini 2 sin alfa ditambah sin alfa. Jadi hasilnya adalah 3 sin alfa. Min 2 sin pangkat 3 alfa dikurang min 2 sin pangkat 3 alfa. Hasilnya adalah 4 sin 3 alfa. Seperti itu. Nah, untuk yang cos 3 alfa nanti silahkan dibaca dan dipahami terkait buktinya. Di sini sudah disampaikan bukti untuk cos 3 alfa maupun tangen 3 alfa. Jadi sebenarnya untuk pembuktiannya itu adalah menggunakan konsep rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri ya. Di sini untuk sudut lipat 4A, ini sudut lipat 5A. Nah, secara umum kita bisa menggunakan 2 buah rumus ini, yaitu sin n dikali A itu sama dengan sin A dikali 2 cos A n pangkat n-1 dikurang permutasi n-2 1 dikali 2 cos alfa pangkat n-3 ditambah permutasi n-3 2 dikali 2 cos A 2 cos alfa pangkat n-5 dan seterusnya. Jadi 2 buah rumus ini bisa digunakan. Baik, selanjutnya kita beralih ke sudut pangkat, di mana di sini ada sin kuadrat alfa, cos kuadrat alfa. Jadi di sini kita akan buktikan untuk sin kuadrat alfa ya. Sin kuadrat alfa itu sendiri bisa dijabarkan menjadi atau dirumuskan menjadi 1/2 dikurang 1/2 cos 2 alfa. Jadi untuk pembuktiannya di sini kita berangkat dari nilai cos 2A. Jadi cos 2A itu cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Jadi di sini 1 dikurang sin kuadrat alfa itu kan sama dengan cos 2A atau cos 2 alfa. Jadi di sini bisa kita tulis min 2 sin kuadrat alfa. Jadi yang nilai 1 ini kita pindahkan menjadi cos 2A min 1. Di sini dapatnya min 2 sin kuadrat alfa. Nah, di sini kan di sini kan min 2. Jadi di sini bisa kita bagi dengan min 1 ya. Nah, di sini kita bagi menjadi dengan min 1 atau kita kali dengan min 1 ya. Kedua ruasnya kita kali dengan min 1 sehingga menghasilkan 2 sin kuadrat alfa sama dengan di sini jadi positif, akhirnya jadi 1 cos 2 alfa itu menjadi min cos 2A atau cos 2 alfa. Sehingga di sini kita ingin mencari sin kuadrat alfa. Sehingga di sini kan ada 2, berarti 1 dikurang cos 2 alfa itu dibagi dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 1/2 dikurang 1/2 cos 2A. Seperti itu. Itu untuk pembuktian sin kuadrat alfa. Sementara untuk cos kuadrat alfa itu kita bisa cos 2 alfa itu kan 1 dikurang sin kuadrat alfa atau 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Kan ada 2 buah rumus ya yang bisa digunakan.
Nah, berangkat dari sini ya, kita peroleh ini min 1, kita pindah ruaskan menjadi cos 2 alfa ditambah 1. Di sini kan 2, berarti kita bagi ini dengan 2 sehingga memperoleh cos kuadrat alfa itu 1/2 ditambah 1/2 cos 2 alfa, seperti itu. Nah, untuk yang sin pangkat 3 alfa itu rumusnya adalah 3/4 sin alfa dikurang 1/4 sin 3 alfa. Nah, ini nanti bisa kalian coba sendiri ya terkait pembuktiannya. Nah, ini untuk secara umum rumus pangkat untuk sinus dan kosinus itu bisa menggunakan rumus-rumus yang ini. Nah, rumus ini untuk sin 2n-1 alfa, di sini untuk sin 2n. Jadi 2 kelipatan 2 ya. Di sini kelipatan 2. Di sini yang ganjil ya. Ini untuk cos, ini untuk cos, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.